Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Bersyukur setiap saat akan membuat kita meningkatkan imun, membuat kita sehat, membuat kita bahagia, sehingga menurunkan hormon kortisol, menaikkan hormon kebahagiaan, dopamin, serotonin, dan lain sebagainya. Sehingga penyakit-penyakit apapun, insya Allah salah satu faktor sembuhnya penyakit adalah dengan bahagia. Oke sahabat, tema kali ini adalah tentang kanker usus. Banyak sekali kanker usus meliputi kanker rektum juga. Banyak sekali pasien-pasien yang datang ke saya rata-rata divonis wasir dulu, wasir ambeien. Karena apa? Gejala-gejalanya tidak bisa BHB. Padahal kanker usus itu paling mudah dikenali gejala-gejalanya. Gejala awal itu perubahan pola BAB, ya. Kadang diare, kadang sembelit, diare sembelit. Kalau wasir hanya sembelit saja, tidak diikutin diare. Oke, pokoknya gejalanya diare sembelit. Sudah, itu udah hati-hati. Kemudian diikutin sakit perut, kadang kram, mules, BAB tidak tuntas. Ini sudah, kalau sudah ada dua ini sudah pasti. Nah, kemudian diikutin lelah, lemes, seperti tidak ada tenaga. Walaupun kita lagi istirahat itu ada rasa kelelahan yang sangat parah. Nah, tambah lagi kita anemia, tidak nafsu makan, kemudian naik lagi stadiumnya, sudah tentu BAB kadang seperti kotoran kambing, karena sudah terjadi benjolan itu sudah menutup usus sehingga tinja sudah tidak berbentuk lagi. Nah, naik lagi levelnya, BAB bercampur lendir, darahnya berwarna hitam, berwarna gelap, bukan hitam, berwarna gelap. Nah, itu sudah pasti. Nggak usah perlu biopsi, nggak usah cek lab, nggak usah CT scan, MRI, gejala-gejala ini sudah pasti. Makanya kita kenalin dulu, kita peka terhadap perubahan yang ada di tubuh kita. Kalau wasir, tinja dulu keluar, baru darah menetes berwarna segar. Kenapa berwarna segar? Karena luka-luka baru, karena pecahnya pembuluh darah vena. Jadi berbeda sekali ya, jauh sekali perbedaannya. Nah, kalau sudah seperti ini, banyak kasus-kasus kanker usus yang di kemo, yang di radiasi, yang dipotong. Gak akan pernah bisa. Tidak ada kasus kanker usus itu sembuh, tidak ada. Banyak yang saya tanganin, yang datang ke saya sudah dioperasi kemo, dipotong ususnya, disambung lagi kemo lagi kalau yang banyak uang. Nah, kemudian kemo lagi, sudah langsung ke liver. Kalau sudah ke liver ya sudah. Itu yang sering saya tanganin. Ada yang itu yang masih bisa bertahan ya, tapi kalau nggak bisa bertahan, itu satu kemo saja sudah kelelahan, sudah langsung imun turun drastis, langsung drop, sudah. Ada yang kemo sampai 6 kali pun, ya kondisinya itu semuanya tergantung pola pikir kita. Kalau pola pikir kita masih bisa terima dengan ikhlas, sabar, masih bisa bertahan ya. Tapi namanya sel kanker akan tetap terus menyerang dan tidak akan pernah bisa mati. Operasi bukan mengambil sel kanker, karena sel kanker hidupnya di darah, di pembuluh darah. Dan kemo bukan mematikan. Tidak ada sel kanker bisa mati dengan kemo. Itu sangat berbahaya. Kemo hanya menidurkan sesaat sel kanker, karena dikasih dengan obat yang sangat keras, panas sekali, sehingga hanya menidurkan sesaat. Kalau sudah kuat, bangkit kembali dan langsung menjalar dengan cepat sekali. Mau di kemo 2 kali pun sudah tidak bisa. Dari pertama saja sama obatnya, otomatis kalau dinaikkan dosenya, karena obat yang kemarin sudah tidak mempan ya, sudah tidak ada manfaatnya lagi.
Jadi makanya kalau sudah kambuh kembali nggak mungkin sembuh. Jadi kalau sudah seperti ini, kalau kita sudah ada perubahan pola BAB, hati-hati, cepat waspada, karena kita selalu menyepelekan gejala yang ada. Selalu menyepelekan. Rubah pola makan, pola hidup, pola pikir. Kalau sudah seperti ini ya kita apa ya? Sudahlah, kita mendekatkan diri, kita bertaubat, kita banyak berdoa. Rubah semuanya, pola pikir, perkataan, perbuatan, tingkah laku kita. Ingat siapa yang memberi hidup kita. Kemudian jaga pola hidup kita, tidur cukup, istirahat cukup, siang untuk beraktivitas, malam untuk istirahat. Kemudian pola makan. Kalau sudah seperti ini, perbanyak sayuran dan buah. Yang bisa dimakan hanya sayuran dan buah. Itu pun direbus. Tidak boleh kena minyak, tidak boleh kena bumbu-bumbu kimia, tidak boleh makan makanan instan, makanan-makanan yang berbahan kimia, stop semuanya, kembali ke alam. Insya Allah kalau masih stadium awal, stadium 1, stadium 2, tidak perlu kita operasi, tidak perlu kita kemo radiasi, karena kemo itu sangat berbahaya. Kemo sangat mematikan, sangat berbahaya. Jadi sekarang banyak pendapat kemo itu sebenarnya mematikan imun, mematikan tubuh kita, mematikan sistem kekebalan tubuh. Jadi lupakan kemo. Menurut Profesor Makoto Gondo, kemo adalah sangat berbahaya dan tidak pernah akan bisa mematikan sel kanker. Ubah semuanya, makanan yang bisa dimakan yang alami. Makanya kita belajar dari Marsanda, kena kanker, beliau tidak mau kemo, tidak mau operasi, tidak mau radiasi. Beliau kembali ke alam. Dan banyak kasus kanker sembuh tanpa medis. Epoatik semuanya alhamdulillah. Nah, kemudian sayur buah itu aja yang bisa dimakan, atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari tanah itu pun direbus mentah boleh. Lalu udah begitu obatin. Tuhan sudah menyediakan obatnya, yaitu tanaman obat. Tuhan menciptakan beribu jenis tanaman obat. Ada yang beracun, ada yang pahit, ada yang panas, ada yang berlendir, ada yang berduri, ada yang hangat, ada yang semeriwing. Berbagai jenis, ada rimpang-rimpang, daun-daun, batang, bunga, daun, dan biji. Nah, racikan untuk kanker adalah tanaman obat beracun dan yang pahit, karena kanker adalah racun di dalam tubuh kita. Jadi sudah saya jelaskan, racikan ramuan itu harus diracik sedemikian rupa berbagai jenis dari tanaman obat, karena kita bukan mengendalikan sel kankernya saja, tapi meningkatkan imun sebagai antibakteri, antivirus, kemudian sebagai paracetamol atau anti nyeri. Jadi terdiri dari berbagai jenis tanaman obat seperti ini ya. Ini untuk ramuan untuk kanker ya. Ada keladi tikus, ada kulit manggis, ada mahkota dewa, ada jamur ningsih, itu beracun. Ada gadung, itu beracun. Kemudian yang pahit ada temu hitam, ada temu putih, ada kunyit putih. Kemudian ada kayu secang. Kayu secang lebih dahsyat lagi daripada kayu bajaga. Kemudian ada benalu, ada daun sirsak, ada ciprukan, semuanya pahit. Ada tapak darah, semuanya pahit. Ada sarang semut. Kemudian ada pegagan, ada daun sendok. Kemudian ada yang pahitnya sambiloto, itu the king of bitter ya, yang paling pahit, rajanya pahit. Jadi semuanya harus dikombinasikan. Kemudian rempahnya ada di dalam, ada adas, ada pulau sari, semuanya menghangatkan. Ada cengkeh, ada jintan hitam, semuanya sedemikian rupa diracik, kemudian direbus, minum rutin, itu saja. Insya Allah ya, sudah banyak yang sembuh. Semuanya tergantung diri kita sendiri, tergantung ketelatenan kita, tergantung kepercayaan kita, tergantung keyakinan kita. Karena apa? Banyak sahabat-sahabat yang gak percaya. Ini Tuhan yang kasih. Tuhan sudah sangat sempurna. Kita tidak perlu merubah, tidak perlu menambah, karena sudah sangat sempurna. Zat-zatnya tidak boleh kita hilangkan, sudah asli dari Tuhan. Berbeda dengan produk-produk lain ya, tanaman obat tidak perlu kita
oprek-oprek, karena akan menghilangkan, akan mengurangi, bahkan sudah kalau di proses secara kimiawi ditambahkan dengan obat-obat kimia atau bahan-bahan kimia yang berbahaya. Ini asli dari Tuhan langsung. Oke sahabat, sembuh tidaknya semuanya tergantung diri kita sendiri, karena penyakit akibat dari perbuatan kita sendiri, kesalahan-kesalahan kita sendiri. Kita yang memperbaiki, kita yang ikhtiar dengan benar. Insya Allah ikhtiar dengan benar hanya dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit. Oke. Semoga yang punya penyakit kanker bisa disembuhkan. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Ya, kita melihat fakta setelah mau menjalankan pengobatan medis, sulit sekali untuk sembuh. Sulit sekali untuk sembuh. Hanya dengan jalan Allah lah. Insya Allah, Allah itu benar janjinya. Siapapun yang meyakinin, siapapun yang mempercayainya, Tuhan pasti sembuhkan. Oke, terima kasih sahabat. Jangan lupa like, komen, berbagi. Ya, masih banyak sahabat-sahabat yang membutuhkan, masih banyak sahabat-sahabat yang belum paham tentang bagaimana mengobatin kanker. Insya Allah ini adalah solusi yang terbaik. Tanaman obat tidak perlu beli kalau memang kita paham, kalau kita tahu. Di semak-semak, di kebun kita, di sekitar kita banyak sekali. Cuman ya kadang kita nggak paham, kita nggak mengerti. Jadi harus ada ahlinya. Oke? Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.